Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati yang saya hormati, pada mata kuliah yang kita hadapi sekarang ini adalah bicarakan tentang suplai makanan halal ya pada sebuah perusahaan untuk bahan-bahan makanan. Nah, kenapa kita jadi penting kita membicarakan itu? Karena ketika bicara tentang halal, baik itu makanan, minuman, atau obat-obatan, maka tidak lepas bicara tentang bahan dasar. Maka karena itu kita bicara tentang suplai bagaimana, apa bisa mencukupin untuk bahan-bahan untuk produk yang halal ini. Maka karena itu jadi penting untuk diskusikan pada pertemuan ini yang nanti yang akan menyampaikan yaitu sahabat kita Kurniawan Ramadhani. Untuk itu persilahkan untuk menyampaikan makalahnya, tidak usah lama-lama, 10 menit saja biar nanti lebih banyak kita diskusikan dengan teman-teman. Jadi poin-poin penting apa yang berkenaan dengan materi yang disampaikan oleh sahabat kita Kurniawan Ramadhani. Persilahkan. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu Gus Badut Abdul Nafis. Bagaimana di sini saya menceritakan rantai suplai makanan. Jadi beberapa teori ada yang mengatakan rantai suplai makanan dan rantai pasok makanan halal. Jadi sedikit berbeda antara rantai pasok dan rantai suplai. Nah, di sini saya akan membahas konsep makanan halal. Nah, bagaimana makanan halal itu untuk bisa disajikan dan bahan-bahan apa saja yang diproduksi pada brownies Vanessa di Bandung. Nah, ini data yang saya dapat dari jurnal yang ditulis oleh teman saya dari UIN Malang. Bahwasanya saya merangkum di sana terdapat beberapa penerapan seperti bahan-bahan yang digunakan sudah termasuk bahan-bahan halal seperti telur, pandan, tepung, dan bahan-bahan lain yang tidak ada bahan pengawet pada pembuatan brownies Vanessa ini. Jadi rantai suplai makanan itu di sebuah perusahaan itu sangat mempertimbangkan bagaimana bahan-bahan halal itu diterapkan pada perusahaan itu untuk menghindari bahaya dan mudarat untuk konsumennya. Yang kedua, bahan-bahan rantai suplai makanan ini terkait ayat Al-Maidah ke ayat 88 yang berbunyi, saya lupa. Ya, persilakan dibaca tulisannya. Rangkuman berupa di Indonesia sendiri merupakan penduduk terbesar Muslim terbanyak pada tahun 2017 sampai 2018, 260 juta dengan 209,1 juta Muslim telah menerapkan beberapa bisnis halal. Rantai suplai halal di industri makanan adalah integrasi kegiatan dimulai dengan pengadaan bahan baku, kemudian barang jadi diakhiri dengan mengirim barang jadi kepada utama sebagai suplai makanan halal. Dalam jurnal ini atau dalam bisnis ini ada beberapa tahapan untuk mencapai sertifikasi halal. Di antaranya sebagai berikut. Sertifikasi halal diperoleh ketika kerangka atau konseptual suplai makanan itu telah mendapat integritas pada produk halal yang disahkan oleh beberapa MUI dan akan sah dijual kepada konsumen. Kedua, dikatakan sebagai suplai makanan halal tertera tanggal, kadar waksanya, dan kondisi
kondisi makanan serta kondisi keamanan. Yang tabel kedua, bahwasanya sertifikasi halal itu juga membuktikan dan memastikan bahwa bahan-bahan di sana menggunakan bahan-bahan yang halal. Kedua, sama tanggal kadaluarsa. Kedua, penambahan final packing, pengembangan proses penampilan final packing ini terjadi mulai dari proses produksi sampai proses pembungkusannya juga menerapkan prinsip-prinsip halal. Sterilisasi produk. Jadi produk ini dalam bisnis brownies Vanessa ini sudah diakui. Jadi sebelum dikirim produk ini disterilisasi dulu. Suplai makanannya dalam buah produk merupakan bentuk-bentuk untuk mencegah adanya mikrobakteri dan beberapa bakteri sehingga produk ini perlu disterilisasi. Kesimpulan dari beberapa yang saya simpulkan bahwasanya satu, pengembangan manajemen rantai suplai makanan berbasis sistem open source yang ada disebutkan proses bisnis perusahaan Vanessa Brownies user recruitment dengan sistem halal yang terintegrasi data dan informasi yang hanya terkait dapat terintegrasi dengan setiap proses di perusahaan sehingga dapat mengurangi biaya proses dan menghemat waktu produksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah disampaikan oleh sahabat kita, oleh sahabat Kurniawan. Makalahnya yang membahas tentang rantai suplai halal. Karena kalau bicara tentang halal ini tidak hanya berhenti daripada bahan, juga bicara tentang pengelolaan, juga kita bicara tentang bagaimana itu proses dari bahan baku awal, kemudian pengantarannya, kemudian setelah menjadi bahan jadi bagaimana nanti itu ketika dia itu dipasarkan ke pasaran. Nah itu semuanya harus melalui kriteria halal. Ketika menyimpang dari bahan bakunya maka tidak halal. Ketika cara nanti itu pengantarannya juga tidak halal maka tidak halal. Proses misalnya penyembelihannya tidak halal ya tidak halal. Atau nanti bahannya tercampur dari barang yang diharamkan itu menjadi tidak halal. Begitu setelah jadi ketika nanti itu dipasarkan maka bagaimana transportasi yang mengantarkan ini apa di situ tercemar dengan alkohol atau tercemar dengan ada unsur babinya dan sebagainya maka menjadi tidak halal. Maka jadi penting kalau kita bicara tentang rantai suplai halal dalam mata kuliah ini. Maka karena itu menurut saya jadi menarik untuk kita diskusi lebih teknis agar supaya lebih rinci. Ya, untuk persilakan untuk Ella untuk berikan komentar, ditanyakan langsung kepada sahabat Kurniawan. Ya, mau bertanya Pak sebenarnya. Ya, persilakan pada Terima kasih atas kesempatannya. Iya Pak, tadi di awal katanya ini membahas tentang suplai makanan halal Pak. Nah, katanya itu berbeda dengan rantai pasok makanan halal, tapi setelah saya dengarkan presentasinya itu kok hampir mirip Pak. Perbedaannya itu di mana? Soalnya saya juga membahas tentang ini, suplai makanan halal ini Pak, di materi saya. Ya, persilakan Kurniawan ditanggapi. Katanya ternyata judul dengan isinya tidak sama. Ternyata isinya lebih fokus kepada rantai suplai. Gimana? Coba persilakan dibahas. Karena ternyata makalahnya sama dengan miliknya Ella Rahma. Oh, baik. Kontennya katanya begitu. Persilahkan. Oke Pak. Oke. Baik Pak. Begini Pak Ella, saya sudah diskusi sama Pak Rohim sebelum membuat jurnal konseptual rantai suplai makanan. Sedangkan punya Mbak Ella itu adalah rantai pasok. Nah, jadi rantai suplai makanan itu adalah bagaimana kita bisa
mengamati dari proses pembelian bahan, penggunaan bahan, penggunaan produksi hingga barang itu menyerang konsumen pembelinya. Jadi di Brownies itu adalah menerapkan dari penggunaan bahan, pengadaan bahan hingga bagaimana bisa memenuhi permintaan makanan halal. Nah, itu kan permintaan makanan halal. Jadi dengan cara distribusinya itu diterangkan. Saya yang bisa menangkap antara perbedaan pasok makanan halal. Jadi rantai pasok itu adalah hanya sampai persediaan hingga produksinya saja. Ketika membahas rantai suplai makanan halal itu adalah secara runtut mengetahui bagaimana proses pembuatan, proses packingan atau pembungkusan hingga proses pengantaran barang hingga sampai kepada produsen atau konsumen, seperti itu. Kurniawan ngomong atas dasar apa ya? Nggak ada bacaan dari tadi. Kurniawan cuma ngomong lepas gitu aja. Gini Pak, gini ya. Ini kan saya tuh adalah mendapat materi mengenai analisa kerangka konsep rantai suplai makanan. Itu juga di makanan saya ada teorinya. Jadi yang saya kesimpulkan itu adalah dari teori yang saya baca itu bahasanya rantai suplai makanan itu di bisnis yang ada di jurnal bisnis Brownies Indonesia ini adalah menggambarkan bahasanya proses pembuatan hingga proses pengiriman kepada konsumen itu sudah disertifikasi halal. Studi kasus ini, Wan. Kan teman-teman kan kayak bikin makalah gitu dipresentasikan sih. Maksudnya kamu gini. Bahasanya yang dari Pak Rohim yang saya tangkap, saya ada diskusi sama Pak Rohim, saya itu untuk yang mendapat tema analisa, kita menganalisa jurnal. Dari jurnal yang kita temukan, seperti suplai makanan yang rantai halal. Saya mencari jurnal itu dapat kebagian menemukan rantai suplai makanan pada Malaysia ini. Jadi saya analisa dengan adanya teori yang ada di jurnal itu dengan bahasa teori yang ada di jurnal itu seperti itu. Oke, terima kasih. Aku menanggapi ya. Iya, ngomong gitu aku. Nah, iya kan kalau saya kan juga saya analisis jurnal gitu kan. Nah, di situ itu suplai makanan rantai makanan halal berdasarkan sistem agen gitu. Jadi itu juga sama pembahasannya. Jadi mulai dari awal pembuatan, kemudian terus bagaimana mentransportasikannya, terus gimana barang-barang tersebut ada di retail kayak gitu, terus yang nantinya sampai ke konsumen kayak gitu. Jadi tiap-tiap agen itu nanti itu harus ada sertifikat halalnya kayak gitu. Jadi kan ini kan sebenarnya kayak sama gitu loh pembahasannya. Ya enggak sih? Ya Gus. Ya, terima kasih. Itu dua materi itu kelihatannya sama. Tetapi problemnya itu dulu ketika pentugasan kita belum dibahas tentang kerangkanya atau poin-poinnya, sehingga ketika itu dibuat maka makalah itu menjadi mirip. Nah, untuk hal ini menurut saya tidak ada masalah, sudah selesai. Cuma yang terpenting nanti karena milik Ila Rahma belum dipresentasikan, coba nanti di mana yang akan ditandai yang perlu diulas lebih rinci dari sisi yang belum dibahas oleh Kurniawan menurut saya itu. Ketika membahas tentang bagaimana melihat tentang mata rantai suplai itu. Kalau tadi milik Kurniawan mirip dengan milik Rahma mulai dari bahan bakunya, pengolahannya, kemudian setelah itu di pendistribusiannya dan sebagainya.
itu mungkin sama dalam bicara ini, maka nanti ketika nanti La Rahma itu menyampaikan materinya, maka di sisi mana yang perlu pendalaman materi, itu menurut saya yang paling penting. Walaupun poin-poin besarnya itu sama, tapi menurut La Rahma mana yang paling menarik untuk nanti didalami dalam pembahasan. Apa dari sisi bahan bakunya, apa bicara tentang sisi pengelolaannya, dalam bicara proses pengelolaannya itu, atau bicara tentang distribusinya. Karena nanti lihat di realitas di lapangan, ternyata yang banyak problem itu di proses dari suatu bidang misalnya. Itu mungkin terus kemudian kita coba dibawa ke dunia nyata. Coba di dunia nyata ini yang banyak problem halal itu di mana? Itu menurut saya itu yang paling penting, karena itu sudah selesai masalahnya, sudah dibuat masalahnya, jadi kita tidak perlu direpotkan lagi. Itu mungkin menurut saya berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Rahma begitu. Ya Pak. Ya, terima kasih. Ketika saya melihat secara rinci apa disampaikan oleh sahabat Kurniawan, kemudian tanggapan tambahan yang lain itu, kita bicara begini. Kalau kita bicara tentang halal, baik itu pada makanan, minuman, atau obat-obatan, atau juga pakaian, itu ternyata itu perlu pembicaraan yang beraneka ragam dan membicarakan secara komprehensif. Maka kalau kita bicara ngambil tema tentang mata rantai suplai halal, maka kita bicara tentang mulai bahan baku, bagaimana cara itu proses pengolahannya, dan bagaimana cara pendistribusiannya. Itu kalau sudah bicara tentang makanan halal. Maka karena itu, maka perlu kita langkah-langkah konkret untuk lakukan penelitian, terutama pihak-pihak yang memberikan label halal ini, itu semuanya supaya diperhatikan. Bukan hanya bahannya saja yang diperhatikan, bukan hanya prosesnya saja yang diperhatikan, bukan hanya pendistribusinya saja yang diperhatikan. Karena itu ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan untuk melahirkan, dan untuk bahwa itu makan itu halal, minuman itu halal, atau obat-obatan itu halal, atau pakaian itu halal. Maka karena itu menurut saya mempunyai peran penting mata kuliah ini untuk kita renungin bersama, sehingga nanti mungkin sahabat-sahabat dan teman-teman itu bisa mengangkat satu sisi untuk judul tesis yang akan ditulis, yang akan datang menurut saya bagi yang minat dengan tema ini. Mungkin tema yang lain punya minat tema yang lain. Itu mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.